Halo Mbak, makasih ya komentarnya Mbak Vivin. Masa sih namanya samaan sama yang ada di akun seseorang gitu. Nah, aku klarifikasi juga gak akan menutup hati kalian yang benci sama aku. Dan mungkin banyak juga orang yang tetap menganggap aku itu sebagai haters. Kalau akun aku sih random ya kak, gak ada niatan untuk menjadi famous atau apa. Karena memang tujuanku buat konten hanya untuk hiburan. Karena TikTok itu adalah tujuannya untuk menghibur. Dan awalnya aku kreativitasku ya hanya sementara ini ya iseng-iseng, nggak terlampau yang profesional seperti orang-orang yang buat konten TikTok. Tapi di ujung-ujungnya ketidaktahuan dan tidak kepahaman aku tentang K-pop ataupun tentang idol yang membuat aku menjadi bumerang dan aku dimaki-maki pada saat awal sesuatu akun yang menyerang aku dan IG aku juga dikatakan tanda kutip diviralin, dikata-katain, dan aku menutup akun IGS aku dan IG aku tutup dan aku ganti. Terus nama aku sudah buruk banget dan nama aku benar-benar Riri Siho itu sudah terlampau buruk di mata orang-orang. Kenapa aku cerita begitu? Ini ada buktinya. Dan akun yang bernama Dongli awalnya itu menegur aku pada saat konten cincin yang diatasnamakan bisa dibilang aku fans beratnya Lily Deka. Pada saat itu aku ikutin dan aku berteman beberapa akun-akun yang siper juga. Pada saat itu juga aku diblok sama dia karena aku banyak tanya mungkin tentang ketidaktahuan aku tentang Dongli. Dan pada saat itu ada berita dia buat hoax juga kalau tentang cincin itu ya, dia sendiri yang posting, tapi dia juga yang takut kalau itu di copy paste karena dia postingnya di IGS. Karena semua orang pada comot kan, semua orang bisa comot dari akun-akun orang, comot gitu. Nah, aku ikut-ikutan karena memang konten aku dulu nggak ada tujuan untuk yang gimana-gimana, senang aja dan pernah FVP karena cincin itu. Sebelumnya akun aku ini adalah akun random banget, ada yang Lala yang ketakutan yang nengok berita tentang Lala ya. Itu 2 juta viewers, aku tiba-tiba FVP nggak tahu dan follower aku tuh 4K. Mulai ikut Lili sama Deka ini naik FVP juga dan aku juga nggak minta benefit itu naik tiba-tiba dari sosial media ini. Dan aku juga dulunya kerja di Shopee dan aku nggak harus bilang aku itu famous, tapi setidaknya Shopee itu tahu aku seluruh Indonesia akun host yang penjualan terbanyak 10 besar dan aku peringkat 5. Mungkin ada beberapa akun TikTok yang follow aku karena itu adalah fans aku sewaktu aku menjadi host di akun Shopee dan pengikut aku bisa dibilang sampai ratusan ribu. Dan kalau soal bukan live streaming, kalau soal konten, aku benar-benar random. Tidak ada tujuan untuk menjelek-jelekan, tidak ada tujuan untuk menghaters. Bahkan pada saat aku memilih pekerjaan menetap di luar negeri dan bekerja profesional, aku punya waktu luang yang banyak karena aku hanya mendesain. Kerjaanku banyak kosongnya karena memang gambar dan purchasing hal yang menggampangkan menurut aku. Dan aku banyak waktu luang kosong yang aku isi dengan berkonten. Nah, ada uang lebih nih dari beberapa teman di grup yang memintaku membuka grup dan bukan aku. Awal aku buka grup di WA itu adalah orang-orang yang minta, "Kita buat grup dong." Itu ada juga di beberapa video aku yang minta. Dan mereka itu ternyata ada yang dari Hong Kong, bukan dari Hong Kong, Australia, ada yang dari mana-mana gitu ya kan. Dan aku cerita A sampai Z pun kalau kalian mendengar nggak apa-apa, kalau nggak juga nggak apa-apa ya. Nah, aku mulai punya ide, aku punya uang lebih dan daripada aku punya uang lebih bukan untuk menyombongkan. Dan teman aku ini juga ikut yang namanya investasi dan mungkin dia punya profit dan seperti aku juga main kripto atau apa, dapat profit kita mau berbagi aja. Gimana kita kasih support untuk Deka Liodra. Disitulah kita memberi yang namanya giveaway. Mulai dari kasih CD Deka itu ada 5 dan Spotify 10 tadinya. Tapi jadi 5 dan banyak yang anggurin lah karena nggak ada yang komen sama sekali giveaway kita. Kenapa sih harus bagi-bagi kayak Sultan aja? Ya enggak Sultan juga, cuman setidaknya ini kan FOMO tentang Deka Lili ini walaupun banyak yang siperin, aku salah satu yang suka dan jujur nggak ada niatan untuk membenci Dongli. Bahkan mereka memposting aku tetap di IGS highlight mereka kalau aku itu seorang provokator sampai pada saat aku melihat SH Station mereka mengatakan kalau aku itu adalah seorang provokator. Dan Lili juga mungkin tahu akun aku, katanya akun aku ini adalah akun yang berbau negatif karena terlalu maksa menjadi siper. Entah itu Lili tahu atau tidak, aku tidak tahu, tapi di pikiran aku percakapan Dongli dengan Lili kemarin itu seakan-akan menuju ke aku karena setelah aku masuk ke SH untuk mau berbagi album 5 lagi, aku kan tambah mau 10 nih ceritanya, nggak jadi dong. Dan aku coba 1 mau berbagi di SH pada satu hari itu. Gimana caranya berbagi? Karena sebelumnya aku udah sawer-sawer tuh dengan uang receh, bisa dibilang banyak untuk mensupport Lili dan teman-teman aja. Dan kata-katanya tanda kutip banyak yang menghina dari kamu banyak uang nggak usah begitu kayak gini-gini, nggak penting uang kamu itu banyakin aja merubah konten kamu yang gini-begini, dan kamu itu provokator ngapain masuk gini, pokoknya semua hujatan. Aku tuh diam aja dan ada buktinya aku SS cuman mau viralin, mereka juga nggak mau karena itu konten Lili kan, nggak mau lah nanti dikira orang apa. Kenapa aku harus klarifikasi kayak gini? Karena aku punya grup dan teman-teman aku yang nyaranin janganlah pakai nama akun itu. Mereka juga kasih saran, tapi aku ngasih pelajaran sama mereka yang membenci. Aku itu bukan anak-anak, aku tahu kebodohanku itu. Udah aku minta maaf atas cincin dan tas Deka yang dulu itu sama Neko juga minta maaf. Kalau mau cari ketenaran enggak sama sekali. Dan benar-benar soal yang kayak gini-ginian itu hal sepele sebenarnya menurut aku. Tapi kenapa bisa panjang? Karena si Dongli itu ternyata banyak memblok-blok akun siper-siper baru yang tumbuh. Seakan-akan dia itu tidak suka kalau ada Dongli yang tumbuh yang baru untuk menjadi akun siper, atau nggak ngerti itu dirasa saya atau memang banyak yang merasa. By the way, disclaimer ya, kalau aku nggak ada benci sama Dongli.
Cuman cara dia menutup dan memblok orang tanpa bertanya baik-baik, bahkan haters banyak yang aku chatin supaya jangan jadi haters lagi. Tanya aja beberapa di TikTok ini, banyak yang jadi haters Lili atau Deka. Aku selalu rangkul karena aku nggak mau mereka membenci Lili dan Deka. Aku support dan aku buat wadahnya di grup supaya mereka itu tetap sayang sama Lili dan Deka. Aku tanya problemnya kenapa menjadi haters, dan aku sering giveaway sama mereka. Bahkan sekarang mereka jadi sayang sama Lili dan Deka tanpa ada rasa apa, kenapa sih benci kayak gini, harus memaki-maki atau gimana. Ternyata mereka termakan cakap oleh bukan termakan cakap, mereka ada yang sesuatu mungkin nggak disuka dalam satu grup, ya aku nggak bisa bilang grupnya apa, dan mungkin ada sikap-sikap dari idolnya yang mereka nggak suka, kita juga nggak paham. Tapi aku ngasih pencerahan, dan bisa dibilang aku menarik orang-orang yang julid-julid itu supaya menjadi lebih baik. Niat aku tuh, kita itu tidak boleh membenci haters, benar nggak? Semakin kita membenci, dia bakal akan melukai perasaan idol yang lain, dan aku tidak mau seperti itu. Hanya mencari celah di mana aku itu bisa berguna, akun aku itu bisa berguna karena sudah banyak yang mengikuti, dan aku juga tidak minta diikuti. Dan mungkin yang ngikutin aku juga bukan orang-orang penting yang merasa penting, mungkin di follow aja atau nggak tahu tentang apa, mereka self follow. Nah, kedepannya aku bukan orang kaya, aku bukan sultan, aku hanya pekerja biasa. Niat aku tuh berbagi karena memang aku hidup susah dengan mimpiku yang besar. Aku ingin berbagi. Salah nggak kita berbagi walaupun kita nggak punya gitu? Karena Tuhan mencukupkan aku setiap harinya. Aku punya anak 2 dan suami. Kenapa aku harus bekerja di luar negeri? Ya karena memang itu peluang aku. Dan suami aku mampu membiayai aku. Cuman karena dia open minded, dia memberikan aku keleluasan untuk berbagi kepada orang. Dia tidak menutup kemungkinan marah atau enggak kalau aku sering berbagi kayak gini. Mikirin anak, ya pasti dipikirin. Dan kenapa enggak kasih anaknya aja atau gimana-gimana. Banyak orang yang julid. Kamu TKW ya, kamu ini pembantu. Sekalipun aku pembantu, sekalipun aku jadi pekerja lepas, buruh, dan pegawai apapun itu, kalian tidak berhak menghakimi pekerjaan orang lain karena kita tidak tahu kesempatan apa yang mereka dapat dari kerja di luar negeri dan seberapa sakitnya mereka kerja di luar negeri. Dan kesepian-kesepian itu yang menghibur aku adalah membuat konten. Jadi nggak ada salahnya kita itu berguna bagi orang lain. Kalau memang ada kesalahan aku di awal, ya aku tutup dengan klarifikasi yang lalu-lalu, tapi tetap nggak dianggap. Dan benar sangat aku kecewa karena masuk SH itu 300 penonton, pendengar, semuanya rata-rata berapa persen menghakim dan menghujat aku. Padahal di awal mereka tidak tahu aku itu siapa. Mungkin akun kucing dan beberapa akun yang lain yang mungkin aku tahu dari itu adalah mereka dari Dongli. Mereka benci sekali sama akun aku, dan aku mengganti ke Dongli Forever supaya mereka tidak berani membenci dan meng-hate aku lagi. Karena Dongli Forever itu adalah nama Sipur, setahu aku nama grup atau nama bukan nama seseorang ya, nama akun fanbase. Misalnya Anas Monica, baru aku buat TikTok Anas Monica. Apakah salah? Menurut aku sah-sah aja selama TikTok tahu kalau aku itu bukan pemilik asli dan tidak ada hak paten untuk Dongli Forever. Dia tidak berhak marah kalau aku buat itu. Dan aku akan mengganti karena aku tidak suka dengan nama ini sebenarnya. Karena aku membuat pelajaran bagi mereka yang membenci seseorang tanpa mengenal dulu. Aku juga pernah benci sama orang tapi nggak segitunya menjelek-jelekin dan mendengki-dengkiin ataupun mengata-ngatain. Bergunalah untuk orang lain. Belajarlah untuk tidak overthinking kepada orang lain. Aku banyak diajarkan oleh teman-teman grup aku, kakak-kakak yang dan senior dan semuanya yang suka di Siper atau suka Deka dan Liodra. Berterima kasih banget sama mereka yang menyadarkan aku. Gantilah namamu itu kalau memang mereka tidak suka. Aku pasti ganti. Dongli, kamu gak usah takut. Dan aku memang tahu kamu pemilik akun yang sudah memakai nama itu di IGS. Tapi kalau kamu tetap merasa dirimu kuat dan sombong, kamu akan jatuh. Aku tahu kamu udah dikenal dan banyak yang sudah menganggap kamu itu sebagai ketua kelompok atau segala. Kamu udah deket sama Lili atau apa. Saya nggak minta ke situ, nggak ke arah ke situ kok. Tenang aja. Aku cuma pemain biasa. Aku cuma orang biasa. Saya nggak suka yang menjelit gitu ke atas, nggak. Bukan menjilat ya. Nggak mau ke atas. Aku itu orangnya datar dan nggak ada niatan untuk membuat sesuatu yang heboh lagi. Kedepannya semoga lebih baik lagi, kita itu bersahabat di TikTok sebagai Siper. Jangan bilang aku itu mau minta di follow, maksudnya kamu berpikir kalau aku itu menyenggol-nyenggol kamu. Enggak. Akibat dari kata-katamu di awal mereka membenci aku sampai sekarang, dan seharusnya kalian merangkul saya kalau kalian tahu aku kreatif, atau kalau memang menurut kalian aku kurang kreatif, ya mari kita sama-sama saling sayang sama Deka dan Lili, bukan saling menghujat. Itu sih maksud aku. Apa ya, janganlah menjadi hakim pada orang yang belum dikenal. Seorang hakim itu harus mempelajarin bagaimana untuk bersikap adil, dan kalau dia ketua kelompok ya bukan mengajak untuk membenci orang lain, tapi dia harus netral dan dia harus seperti kepala yang dingin, tidak panas. Dan aku juga nggak minta bermuka manis atau bermuka dua atau segala macam, kalian harus percaya. Tapi ada beberapa akun 300 pendengar itu yang mungkin tahu perasaan aku seperti apa pada saat niat baikku disalahartikan dan dikata-katain. Mungkin itu hal biasa, baru digituin aja. Itu bukan hal pertama. Pokoknya itu panjang, dari mulai kasus cincin dan aku dihujat di mana-mana, aku selalu dihujat sampai ke hadap paling tinggi itu pada saat mereka di SH membawa-bawa provokator, dibilangnya ada seseorang konten yang begini, kamu lihat nggak? Nah, kalau misalnya itu adalah saya yang dianggap mereka, ya aku minta maaf. Ke depan semoga lebih baik lagi. Kalau memang kalian masih membenci saya juga, itu sah-sah aja. Nggak semua orang harus membenarkan kebaikan atau membenarkan diri. Aku tetaplah aku, dan kalian yang mau suka follow, terima kasih. Buat kalian pembenci, silahkan. Karena aku konten hanya cuman seperti ini, sebebas ini, dan ada batasannya. Karena aku juga menampilkan muka. Seandainya aku ada apa-apa, kalian bisa cari aku kan. Dan aku tidak pernah hoax lagi dan belajar untuk lebih baik lagi. Mudah-mudahan kedepannya tidak ada lagi bullying kepada aku. Kalau memang ada, ya mungkin nasib lah ya. Oke, terima kasih semuanya. Good night. Udah panjang kali nih 10 menit.